Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Ustazah Dr. Hajah Marwati, yang kami hormati Bapak Ustaz Munir, Bapak Ustaz Zahid, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Indonesia Ada, Ibu Hajah Majalena dan Ibu Hajah Marhamah Asnawi, yang kami hormati ibu-ibu jamaah dan para undangan, serta adik-adik dan ibu-ibu kaum duafa, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang sangat mulia ini, yakni dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, sekaligus menyantuni anak yatim dan kaum duafa yang dilaksanakan oleh pengajian Mushola Nurul Sa'adah, yang mana kedatangan kita ke sini hanyalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai di awal akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara mohon izin akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Maksud kami yang kedua pembacaan wasilah, yang ketiga pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, keempat pembacaan sholawat Nabi, yang kelima santunan sambutan, yang keenam ceramah agama, yang ketujuh santunan anak yatim dan kaum duafa, yang kedelapan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Itu tadi susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Untuk mengharapkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan hadroh atau wasilah. Dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Ibu Sofia. Kepada Ibu Sofia dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita bersyukur dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna لسيدنا الذي بأفضل الله على الهدى لصاحب الراكب وأصوله وظهورهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة لأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يأتينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤمنين وشر الحاسدين بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرى الله به ورسوله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan wasilah. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan barokahnya. Kepada Ibu Sofiah kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Gani dan seri tilawahnya Ibu Hajiah Juwariah. Kepada Ibu Gani dan kepada Ibu Hajiah Juwariah dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan dengan itu. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkan suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, yang enggan memberi bantuan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca dan kita yang mendengarkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan shalawat Nabi. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Ibu Rasmawati untuk dapat memimpinnya. Kepada Ibu Rasmawati dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatu wa salamullah ala Habibi
di akhir lebaran ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosmawati yang telah memimpin pembacaan salawat Nabi. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim dan Syahadah kepada Ibu Hajah Magdalena. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Hajah DRA Marwati sebagai ketua ceramah kita pada siang menjelang sore ini. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Muhammad Munir, yang saya hormati Bapak Jais, dan yang saya hormati Bapak Pemuka Agama serta ibu-ibu pengurus Musola Nur Saadah, dan kepada ibu-ibu jamaah semuanya yang saya muliakan, serta ibu-ibu kaum duafa dan anak-anak yatim yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita semuanya telah sama-sama diberikan kesehatan jasmani, rohani, iman dan Islam kita, serta kita semua bisa atau dapat berkumpul di majelis ini, yaitu di Musola Nur Saadah ini, dalam rangka memenuhi undangan kami, yaitu memperingati Tahun Baru Islam 1445, serta sekaligus menyantuni kaum duafa atau lansia, serta menyantuni anak yatim. Selawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai di akhir zaman, termasuk kita yang hadir di sini semuanya, insya Allah nanti akan mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili dari semua panitia atau pengurus penyelenggaraan Nur Saadah ini dalam rangka acara ini, saya mewakilinya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atau terima kasih yang setinggi-tingginya atas hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu serta kaum duafa dan atau lansia serta anak-anak yatim yang sudah sempat hadir di sini, yang sudah niat dan melangkahkan kakinya ke sini untuk menghadiri acara ini. Alhamdulillah, kita
panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu-ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang telah memberi donasi atau memberi apa ada yang hari ini, baik tenaga, pikiran, dan makanan ataupun rezeki yang telah disisihkan nanti untuk anak-anak kita atau kaum dafa ini. Saya mewakili dari semua jamaah ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah niat dan baik kita semua itu akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita yang nanti akan mendapatkan berlipat ganda di akhir. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati serta bapak-bapak yang saya muliakan, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mewakili dari jamaah ini apabila penyampaian kami atau penyambutan kami kurang berkenan di hati ibu-ibu, bapak-bapak serta adik-adik semuanya, baik pun makanan ataupun apa nanti yang kita terima, baik rasa atau baunya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena inilah batas kemampuan kami yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian. Selanjutnya saya sampaikan di sini sambutan saya mewakili teman-teman. Insya Allah kita nanti akan mendapatkan siraman rohani daripada Ibu Hajah Marbati yang insya Allah beliau bisa menyampaikan dengan kita yang sebaik-baiknya, dan kita juga yang ada di ruangan ini bisa memperhatikannya dan meresapinya apa yang disampaikan beliau. Insya Allah ini menjadi bekal kita dan bisa kita amalkan dalam keadaan kita sehari-hari. Pada ibu-ibu mohon ya Bu, ya apa yang disampaikan beliau kita walaupun sedikit kita ambil sebagai oleh-oleh kita hari ini. Demikianlah sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Nurul Saadah, yakni oleh Ibu Hajah Mandalena. Kepada Ibu Hajah Mandalena kami ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu siraman rohani atau tausiah yang dalam hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Marwati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim beserta pengurus, yang terhormat Bapak Ustaz Munir selaku pembina Majelis Taklim, yang terhormat Bapak Ustaz Jadi, ibu-ibu sesepuh kita, jamaah yang hadir, para lansia yang kami hormati pula, dan anak-anak sekalian, insya Allah kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tiada henti-hentinya karena sampai hari ini berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udhu nikmat Allah wa tuhsuha. Andai kita hitung nikmat Allah nggak akan pernah bisa, saking banyaknya. Izin Allah sehat dan kesempatan iman Islam masih Allah berikan pada kita sampai detik ini. Nikmat istiqomah datang ke taman surga pun masih Allah berikan kita pada hari ini. Semoga langkah kita pada hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang mampu menghapus aib-aib kita, dosa-dosa kecil kita. Hadirnya kita di sini mampu memberi tenang bagi jiwa kita. Insya Allah hadirnya kita ke taman surga seperti ini
menjadi kemudahan langkah kita ke jananya Allah, dan menjadi asbab terangnya kubur kita, cahaya bagi surga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berkenan meninggalkan kita semua dua pusaka yang berharga, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah akan selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, Nanda Dinda, yuk adab taklimnya kita pakai biar kita sampai rumah dapat oleh-oleh. Apa Bu adab taklimnya sudah Bunda sampaikan? Tutup yang satu, buka yang empat. Mana yang dibuka Bun? Hati. Mana Bun? Telinga, mata, pikiran kita. Apapun yang ditutup, lisan. Supaya pulang dari sini akan dapat oleh-oleh, insya Allah. Kalau ada taklim kita pakai, pulang dari sini akan ada yang berkesan satu, sekalipun kecil, dapat kita amal. Baik, tidak terasa kalender di rumah kita sudah menunjukkan, kalau tidak salah, di tanggal 25 bulan Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang hadir hamba Allah yang pintar, hamba Allah yang cerdas, bisa mengambil pelajaran bahwasanya ganti tahun berarti kita sudah kehilangan kesempatan melakukan sesuatu. Ganti tahun kita sudah kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Begitu sih Bunda? Iya, karena jujur jatah umur kita ini makin hari bukan bertambah, justru makin berkurang. Matahari yang terbit selalu memanggil kita. Kita cuma gak kedengaran apa yang dipanggil. Maka dalam riwayat disampaikan, yakna ada anak walaupun jadi wa anak amalika syahid faktamin min. Hai anak Adam, aku ciptaan Allah yang baru nongol, baru nampakkan diri. Wa anak amalika syahid, saya nyaksiin loh kelakuan kamu. Pergantian menit, detik, jam, waktu. Pergantian hari, minggu, bulan, tahun, waktu. Nyaksiin waktu itu terhadap perilaku kita. Fakta mimin, gunakan saya, gunakan waktu. Karena waktu tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat nanti. Artinya, hidup ini gak ada siaran ulang. Ma fata min umrika layuwadolah. Yang berlalu dalam umur kamu gak akan pernah bisa terulang dalam hidup kita. Semalam gak bangun buat tahajud, besok aja lah. Apa yakin umur kita sampai besok? Saya tadi pagi gak duha Bunda, saya besok aja. Yakin sampai besok umur kita? Demi Allah, setiap kali kan nafas kita ada ajal kematian kita yang misteri. Kapan detak jantung berhenti kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus gimana nih yang hadir, termasuk Bunda? Yuk hijrah. Nggak perlu hijrah tempat, tapi hijrah apa? Hijrah qalbi kita, hati kita. Awalnya masih dalam kesia-siaan. Hijrahnya menuju apa? Yang membuat Allah ridho sama kita. Awalnya mungkin kita males buat menjalankan qobliyah ba'diyah. Yuk rajin yuk, menuju rajin melaksanakan yang sunnah. Khawatir sholat kita kurang tampil bacaannya, tumakninahnya rusak, atau kita tidak khusyuk. Ayo tutup. Yang awalnya malas baca Quran, setelah kita dengar, kita ngaji, kita dekat dapat ilmu, al-qabru zuluman, kuburan itu gelap tuh. Wal akhiratu zuluman, akhirat itu gelap tuh. Ayo cari penerang masing-masing, cari lilin-lilin kecilnya buat kita. Apa lilin-lilin kecil itu? Salah satunya Iqra'ul Qur'an
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah wa li ashabi. Baca dong sama kamu Quran. Jadi penolong kamu loh di hari kiamat kelak. Dalam kubur jadi apa Bu? Insya Allah amal soleh kita akan jadi pagar betis terhadap diri kita semua. Satu hal yang sering kita lalaikan dalam hidup, kalau kita kehilangan yang berbau duniawi, kita sedih. Aduh, HP saya hilang, sedih. Aduh, barang berharga saya ada yang hilang, rusak, sedih. Ada nggak kita yang menangis sedih karena urusan akhirat kita? Ke masjid, pengajian, sedih, langsung duduk, nggak ada turun masjid, idealnya nangis. Nggak awal waktu, idealnya nangis. Nggak ada duha, idealnya nangis. Kenapa? Hidup ini nggak pernah ada siapapun. Apa yang kita perbuat Bunda? Tahun baru udah sampai tanggal 25 nih, hijrah. Apalagi Bunda? Mencoba introspeksi, muhasabah, ngitung diri sebelum dihitung oleh Allah. Ini ayat untuk hati kita nusuk di batin kita. Al-Hasr ayat 18 ngajarin sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, masing-masing wal tanzur, lihat apa yang sudah kamu perbuat untuk hari esok. Jelas enggak? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, masing-masing tengok diri, tengok hati masing-masing, tengok dada masing-masing. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok? Rasa-rasanya serem ayat ini dibaca pelan, bisa nangis. Apa buat hari esok? Bertemu dengan Allah itu pasti kematian. Hari esok mana Bun? Ketika kita sudah pisah dengan apapun yang kita cintai dalam hidup kita. Wa ahbib man sita fa innaka mufaqqu. Cintai yang kamu mau deh. Kamu pasti akan pisah dengan apapun yang kamu cintai dalam hidup ini. Kematian. Kita ini cuma dua pilihan. Sama pasangan, kalau nggak pasangan duluan, kita yang pulang duluan. Sama orang tua, kalau nggak orang tua yang duluan, kita yang pulang duluan. Sama teman pun demikian, pasti salah satunya berpulang. Maka ini ilmu buat kita. Jangan menyimpan kedendaman, jangan menyimpan penyakit hati di batin kita. Demi Allah, kalau maksiat fisik selesainya gampang. Nanti kita mau pulang, sendal kita tumpuk-tumpuk, terus ketukar. Hei ibu, maaf bu, ketukar punya saya, maaf ya, selesai. Tapi kalau maksiat hati, meluluh lantakkan amal ibadah. Apa pun yang bisa merusak amal ibadah kita karena penyakit hati? Al-istighul bi'ujubil qalb. Orang yang senangnya kepo, nyari jelek orang terus ketimbang jelek kita. Apapun yang bisa merusak amal kita pun. Wakos waktu kolbi, artinya kekeh. Apa bu kekeh? Kaku. Apa bu kaku? Keras. Maaf sih, memang saya salah. Gak segampang saya yang merasakan. Dan apa kata Rasul? Oh ya, khulul jannah, gak masuk surga. Siapa bu? Qati'ur rahim wa jarusu. Mutusin tali silaturahmi dan buruk peramai kita dengan tetangga. Yuk kita suruh nengok apa yang sudah kamu persiapkan buat hari esok. Yuk, hari esok mana? Kamu sama roh pisah dengan kita cintai dalam hidup kita. Hari esok yang mana bu? Sekarang kasur kita masih enak, empuk, liknak. Akan ada saatnya buat kita. Mana kasur tempat tidur kita? Tanah cadas keras yang akan menemani kita dalam lindungi. Cacing dalam tanah akan mengambil hak. Yuk yang hadir hari ini jangan sombong.
lepaskan atribut sombong kita. Bukan siapa-siapa, Allah yang segala galanya. Manusia itu hanya punya 3 elemen, sepertiga milik Allah, sepertiga milik kita, apapun amal ibadah kita. Sepertiga dari tubuh kita milik siapa pun, cacing dalam tanah. Seminggu membusuk, 2 minggu membusuk, cacing binatang melata akan mengambil haknya. Apapun digerogoti tubuh kita Allah. Hanya gitu pun hidup kita, iya pun. Artinya apa? Lepas kesombongan kita. Gimana juga pun Allah ciptakan kita punya satu tujuan. Apa? Ngabdi sama Allah. Apa Bunda yang harus kita hidrahi sekarang ini? Hati kita. Sikap kayak apa Bunda yang harus kita lakukan nih dalam momen bulan Muharram ini? Bunda kutip dari sebuah hadis oleh pertemuan hari ini. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwa pada Allah dalam kondisi apapun juga, dimanapun kita berada. Bu, hidup kita ini, iman kita ini kerasa nggak kadang naik kadang turun? Al-imanu yazidu wa yanqus, iman kita kadang naik kadang turun. Tapi kalau garis bawah ini, ketika iman kamu sedang naik, lagi juga yang sunnah-sunnah. Tapi kalau iman sedang turun, pegang yang wajib saja. Dan kadang-kadang dibalik, enggak sholat sih, lagi bete, kok imannya lebih turun, wajib ada terharus. Jadi kalau iman sedang naik, raih yang sunnah. Tapi ketika sedang turun, tetap jaga yang wajib. Ittaqilah haitsuma kunta. Takwa kamu dalam kondisi apapun juga. Ibu Nanda Dinda, ini sering Bunda sampaikan, hidup kita ini nggak mulus kayak jalan tol bebas hambatan. Kadang seneng, kadang sedih, kadang sehat, kadang sakit. Kadang kita nyaman, kadang pun nggak nyaman. Karena warna hidup kita itu pasti sama. Apapun warna hidup kita kok sama. Orang di luar sana dengan kita yang di dalam, warna hidup kita sama. Apa warna hidup kita kok sama Bu? Akan ada kesedihan. Pernah nggak Bu sedih Bu? Pernah kan? Siapapun kita pernah sedih. Sampai-sampai Rasul ajarkan doa sama kita, Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan. Aku berlindung ya Allah dari sedih dan gelisah. Sedih sesuatu yang sudah terjadi, gelisah sesuatu yang belum terwujud, udah disedihin. Gimana nasib saya nanti ya kalau udah tua ya, anak-anak pada saya ikut siapa nanti, padahal masih lama tuanya, mikirnya udah sekarang. Nenek-nenek kan gitu, kok nangis nek, tahu sedih, lagi baper nak Marwati, kenapa baper? Anak-anak nggak pernah nelpon, nggak pernah nengok, sedih Bunda. Kenapa? Mikir nanti kalau udah tua ikut siapa ya? Sekarang belum tua, ngapain sedihnya sekarang? Artinya apa? Siapa kita yang hadir, pasti warna hidup kita akan ada kesedihan, akan ada perpisahan. Nggak tahu pisahnya karena ketok palu atau karena clash, kita nggak pernah tahu, atau dengan kematian. Akan ada kesusahan hidup, akan ada sakit. Ketika warna 4 itu datang menyapa kita, sedih pun, kehilangan pun, ditipu orang pun, kunci kita cuma satu. Apa kunci kita cuma satu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita tolong aja. Sama siapa? Sama Allah. Buat apa? Sabar dan sholat. Kalau hati lagi berantakan, kalau hati berantakan, sedih loh Bu, udah tahajud, udah dekat sama Roh, belum dikabul-kabulkan pun, kan namanya hati berantakan. Ingat japrian Allah buat kita. Apa japrian Allah buat kita? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah ninggalin kita. Terus berdoa. Allah nggak pernah ninggalin kamu. Terus berdoa. Sampai dikatakan dalam Quran,
Latahjan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, Allah itu bersama kita. Artinya apa? Selagi kita berkeyakinan Allah yang maha mengurai masalah, yakin. Artinya apa? Lagi sakit tetap sholat, sehat tetap sholat, rame-rame tetap sholat, sendirian pun tetap, kondisi apapun tetap ittaqilah haitsumakun. Nah kadang ibu-ibu suka lucu kalau lagi rame-rame, lagi sendirian aja, nanti aja lah masih lama. Begitu disusul setengah 2 belum sholat, udah ganti ngapain pada sendirian? Artinya apa? Nggak ittaqilah haitsumakun. Takwa sama Allah dalam kondisi rame-rame sendirian pun tetap merasa dalam pengawasan Allah. Amalan kedua, pesan Rasul yang kedua, iringi perbuatan buruk kamu dengan yang bagus, niscaya takwa niscaya akan terhapus. Siapapun kita yang hadir pernah kepleset dalam salah, benar nggak? Kali jujur-jujur muda dulu pakai jilbab yang diuntil-until sampai tinggi. Kali-kali cuma dikalungin kayak gini, begitu sudah ngaji dengar dia nih, oh nggak boleh pakai cempol itu kayak punduk unta. Oh jilbab itu kudu yang longgar, nggak boleh yang ketat. Ini mudanya dulu nggak awal waktu, mudanya dulu nggak pernah bayar utang puasa. Mungkin kita dulu jelek, jahiliyah banget. Izin Allah sesuai dengan pergantian waktu dan usia yang semakin bertambah, Allah bukan hidayah di batin kita. Izin Allah yuk, senang ngaji kemana-mana. Ibu jangan males ngaji. Ini kalau hari ini yang hadir banyak, yang datang senang saya bahagia. Kalau pengajian rutin banyak, lebih senang Bu Marwah. Bu pengen tenang gak sih hatinya Bu? Pengen gak? Tak mau gak dikasih tahu resep tenang Bu? Resep tenang itu kumpulnya sama ibu-ibu solehah. Ini tempat nyaman. Tenang itu di mana Bu? Duduk ke majelis taklim, majelis ilmu kayak gini. Man salaka berpon ilmi, siapa yang langkah ke majelis ilmu, Allah berikan apa? Kemudahan perpol ilal jannah, menuju jannahnya Allah. Nyari tenang mah nggak usah di kafe, nggak usah nelpon kawan. Lo nyayur apa? Kita patin, gue tempat lo ya gue lagi bete, nggak usah. Makan selesai, pusingnya tetap. Kenapa? Pelariannya salah. Kan ada kan emak-emak nih lagi bete di rumah nelpon, gue lagi bete, lu kesel bawaan gue tempat gue sih sebentar, ya udah makan bla bla bla, pulang masalah tetap ada lagi. Kenapa? Pelariannya salah. Ketiga, cari tenang dengan cara Iqra'ul Qur'an, baca Quran. Quran itu asyifa usudur, obat buat hati. Apa resep keempat cari tenang? Aksir dikrul nur bisawika an-dunya. Sekali-kali boleh renung, bukan lamun. Renung atau buka HP kawan kita mau dibuang deh yang sudah hilang kemana tuh. Ya udah meninggal, ya udah 20 yang sudah meninggal. Pasti hati kita bergeming, bergerak. Ya Allah, satu persatu kawan saya sudah banyak yang pulang. Umurnya masih muda, di bawah saya banget. Kata Rasul, kafa bil mauti wal hijun. Cukup ya, kematian itu pelajaran buat kamu. Ketika suatu hari kita takziah, kita ikut mendoakan, mungkin kita ikut menyolatkan pulang, gambarkan. Saya pun akan ada di pojok ruang tamu di rumah saya nantinya. Orang pasti satu persatu buka wajah kita penutupnya sambil doa. Ya Allah, sudah belum kita tengok Al-Hasr ayat 18 tadi? Sudah belum kamu tengok apa persiapan kamu untuk hari esok nanti? Hapus ya masa lalu yang jelek dengan apa? Amal soleh. Contoh, Bun jujur, lidah aku dulu tuh maaf orang mulia. Setelah mati saya baru tahu al-istigholu bi'udil khawti. Amal ibadah akan sirna ketika kita open sama orang. Ini kan ilmu buat kita. Saya nggak mau lagi
urusan sama orang. Saya mau tutup kebaikan aja lah Bu, apa? Lidah kita gemar untuk berzikir dan baca Quran ketimbang apa? Basah dengan gunjingan terhadap orang. Silakan Mbak. Mungkin dulu, maaf ngomong, kita banyak menyanyikan bangku kosong hanya untuk nongkrong-nongkrong gak jelas, gak karuan, ngobrol-ngobrol kosong. Aku siap masalah dengan apa? Senang datang ke majelis yang mulia kayak begini. Bu, jangan dikira ngaji ini yang hadir cuma kita-kita ini loh. Insya Allah malaikat pun ada di sekitar kita. Buat apa? Mendoakan, mohon sama Allah, beri tenang orang yang datang ke majelis ilmu kayak ini. Dirasa nggak kalau datang ke taklim berangkatnya senang, pulangnya senang? Kalau berangkat ke pasar, berangkatnya senang, pulangnya nggak senang, duitnya habisin, rumahnya berantakan, cocoknya berantakin ke rumah, udah mulai keluar asap talamnya. Ini loh buat kita. Artinya apa? Jangan enggan datang ke taman surga. Salah satu hikmah yang Bunda senang adalah Allah mudahkan jalan kita ke jannah. Itu hadisnya soal. Yang ketiga apa buat kita yang hadir? Ini akhlak yang harus bagus, akhlak mulia. Khuluqin hasanin. Pergauli teman kita dengan akhlak yang bagus. Demi Allah. Bu, ada lidahku. Bapaknya sedikit, bapak paling ganteng nih, 5 orang. Ibu, amal ibadah. Amal ibadah yang paling dahsyat bangun malam. Ada saum kita. Tapi ada sikap perbuatan kita yang pahalanya lebih dari orang bangun malam, lebih dari puasa siang hari. Apa itu Bun? Khuluqin hasanin, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Maka sudah saya sampaikan, jadilah kita yang hadir hamba-hamba Allah yang punya ciri pada tubuh kita. Jadilah kita yang hadir hamba-hamba Allah yang punya ciri pada tubuh kita. Ciri apapun, ciri penduduk surga. Mau nggak? Pada tubuh kita dibedakan nih, kacaan pakai baju. Ada yang lebih dahsyat. Gua harus punya ada ciri pada tubuh gua, ciri penduduk surga. Apa sih ciri penduduk surga? Wajhun malikun, berwajah sumringah, nggak betean. Assalamualaikum, salam. Ibu dari mana sana? Ya Allah. Gua numpang tanya sama aku tadi, lurus belok kiri. Nunjukinnya pakai mulut. Ada nggak Bu yang gitu Bu? Maaf udah jilbab panjang, udah berhijrah, akhlaknya yang kurang dipakai. Makanya tanya Bu, nggak tahu ya nggak kenal. Lurus nunjukinnya pakai mulut. Wajhun malikun. Saya terkesan Rasul ketika ditanya, Rasul, amal ibadah apa yang bisa mengantarkan aku ke jannahnya Allah? Dengan selamat nggak mampir ke neraka. Absus salam, assalamualaikum. Dijawab sama yang mendengar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang hatinya beruat, tahu nggak hatinya beruat? Assalamualaikum. Caca nggak dengar ini sih, kalau nggak dengar beneran bahaya, dokter telinga. Mana ada? Assalamualaikum. Dianjurkan loh, absus salam. Yang hadir hari ini jangan bilang amal kecil aja Bun, jangan sepelekan amal kecil. Bisa jadi yang kecil di situ ada redha Allah buat kita. Kan tiap hari doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta redho dan jannahmu. Bisa jadi Allah sampaikan ke jannah lewat apa? Kita bukan tipe orang yang entengin salam. Absus salam. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Tunjuk tangan. UMJ. Ini bukan ngomong cocok ya. Ini masih muda belum punya cocok. Master ceremony. Nih, nah, wasilul arham, dua muslim bertemu berjabat tangan. Kalau ampuni kedua sampai sebisa.
Kalau kita yang hatinya berembut, semua disalamin, satu dilangkahin. Kenapa nggak disalamin? Sebel. Ngajinya rajin, puasa Senin Kemis rajin. Kira-kira rusak enggak? Ya salah satu yang bisa rusak amal kita wakwas kotul kolbi, hatinya keras, kekeh. Ngapain lu minta maaf sama dia? Emang dia siapa? Oh sombong. Emang lu siapa? Kita semuanya camat. Camat nggak sih? Camat mati. Saya mah gampang bu, bahasa saya gini. Ngapain teh kita terus sombong? Hidup mah cuma nunggu aja. Nunggu waktu sholat. Nunggu apa bu? Nunggu disolatin. Sekarang kan kita enak sholat di belakang Pak Munir, jadi majlis makmum. Saatnya akan tiba, kita akan apa? Di depannya Pak Imam. Rampung, gelar kita nggak hebat-hebat. ALMH, almarhumah. Apa pula nak sombong-sombong? Jangan mati ya, Be. Kita nak mati jalur, benar nggak? Kita mati semua. Ya Allah, tolong Bu. Maka aksir zikul maut yusalika anid dunia. Lo banyak-banyak deh ingat mati tuh. Kamu akan terhibur dari lelahnya dunia ini. Apa pun ciri penduduk surga? Wajhun malikun, lisanun fasihun. Lisannya nggak cuma fasih baca Quran dan hadis. Tenang aja, Wak Lena. Saya dulu skandal sama dia, anak-anak manggil Wak Lena. Anak dia manggilnya Wak Marwati. Jadi biasa Wak nginiin anak kita, anak-anak kita. Itu dia Wak Salma tuh. Apa Bu? Maaf, kita berkawan, tenang aja. Saya nggak akan mungkin gunting lipatan dalam pertemanan kita, nggak nonjok. Kan ada yang sedih apa? Depan kita manis, baru pisah dari masjid mulai. Oh dia tuh enak buah Gimana buah ngaji kita? Padahal tiap pagi doa kita apa? Roh. Apa tiap pagi doa kita? Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Roh, beri aku tambah ilmu yang manfaat, Roh. Maka kita boleh berdoa tiap pagi. Apa doa kita? Aku berlindung Roh dari ilmu yang gak manfaat buat saya. Apa ilmu yang gak manfaat? Didapat labas lewat kanan lewat kiri aja. Maka kalau pengajian di sini benar bilang, catat ya Bu, tulis ya Bu. Biar apa? Tangan jadi saksi. Kalau Pak Munir nanya, pelajaran apa tadi? Kayaknya ini materinya. Minimal bisa jawab. Pelajaran tadi apa? Orang gua foto-foto. Nah, Pak Munir nanya, Bu Marwati ngajarin apa Bu Marwati? Kok istri saya cuma foto-foto? Saya agak ini Bu. Bu tulis ya Bu. Kalau nenek-nenek dengar aja lah nenek-nenek mah. Wajhun malikun, lisanun fasihun, qalbun taqiyun. Ya Allah, Anda yang hadir hari ini gak pernah dengar ayat ini, kali hati kita ini banyak meruwet nih, gak ditegot. Tapi karena kita yang hadir ini paham, inna syam'a wal basara wal fu'ada. Telinga, mata, hati bakal ditanya. Jadi gimana? Bersihkan berbagai penyakit hati ya Allah. Beri aku qalbun salim, hati yang selamat ya Allah. Gak punya dendam, gak punya benci, gak punya iri. Ini loh yang bakal ditanya. Hati kan bakal ditanya, telinga bakal ditanya, kuping mata bakal ditanya, hati sampai yang paling kecil wajul dukung kulit bakal ditanya. Jadi apa? Bilang sama Allah, Roh, Kau pemegang hati hamba ya Allah. Buang penyakit yang ada di hati sana. Jangan biarkan doaku tertolak karena penyakit hati loh. Jangan biarkan aku terhina karena penyakit hati saya ya Allah. Apa hati ini? Kadang lihat orang dengan mata sebelah, menghina. Jangan suka menghina orang. Bisa jadi yang kita hina lebih mulia ketimbang kita yang udah pakai jilbab panjang. Benar, jangan menghina orang. Takut dia sama orang lebih hebat ketimbang kita yang udah ngaji tiap hari. Dari kalimat kita maaf ngomong. Suka lihat gak orang yang jualan pakai sepeda, keringet muncul deras, sendalnya sampai tipis karena jauh dari Tanjung sana pakai sepeda. Terus kita nawarnya seenak tidak. Berapa opaknya? 7.500, 7,5 ya.
Kenapa sih kita nggak dalam hati? Kalau gua memang tenang malam jadi itu amal baik gua hari ini karena seharian gua belum sedekah. Tapi kadang-kadang kita di Indomaret di Chandra blak. Kiran sama orang kecil nawar sampai bertitil-titil. Tahu? Sampai pelit. Jadi semangat ya. Ya, dok jauh tuh dia. Jadi gimana? Camkan. Bisa jadi ikhlasnya dia jauh lebih ikhlas dia ketimbang kita. Dari jauh saya suka ngisi di aduk, berangkat masih di belakang aduk, kita sholat asar gitu plastik sholat sampai pulang ya Allah seharian orangnya di sini kasihan amat ya. Tadinya nggak boleh truk jadi beli truk, beli opor kenapa? Anggaplah itu sedekah kita hari ini. Apa terakhir ciri penduduk surga? Ini dalam rangka pergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Jadikan tangan kita punya ciri. Apa ciri penduduk surga? Tangan kita yadun sahiyun, tangan yang di atas, selalu pengen ngasih orang walaupun hanya ngasih uduk 6.000. Warga kita 5 orang, Mbak 5, satu lagi Mbak, ada siapa? Ada anak dia. Hari ini pun kegiatan kita ada memberikan lansia. Saya lebih setuju dengan kata-kata lansia dan juga anak-anak yatim. Oh ya, pesan Rasul tadi belum dilanjutin. Absus salam, wasilul arham, wa'id amuto'am, ngasih makan, sholatul lail. Ini 4 amalan yang kalau kita jalankan 1, 2, 3 dapat ilmu hari ini ya Allah. Kadang-kadang ada yang bilang jamaah 4 mata kecil Bu, 1 yang susah apa Bu, sambung tali silaturahmi. Kenapa gua gak maafin dia? Selamat menderita orang yang musuhnya bedas ya sampai gak maafin orang. Semakin kita bilang gak ada maaf, semakin pintu ampunan dan jalan rahmat Allah tutup buat kita. Terakhir adalah ibu, tangan kita untuk berbagi sama orang. Apa dasarnya ketika kita nyantulin anak-anak berbagi sama doa Pak, sama lansia, paling tak bukan adalah in asamtum li anfusikum wa in asatum fala. Kalau kamu baik sama orang mah lagi baik sama diri sendiri. Kalau kamu baik sama orang pun lagi baik sama diri sendiri. Oh, hari ini kegiatan sosial kita, yuk santulin doa sama lansia yuk. Insya Allah kebaikan itu akan kembali sama diri kita sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan Ibu, zilul mu'minina yaumil qiyamah, sedekah naungan kita di hari kiamat tergantung dari sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan sekecil apapun para donatur hari ini yang sudah menyisikan rezekinya untuk berbagi sama lansia, sama anak-anak yatim yang hadir hari ini, Allah lipat ganda. Amin. Sedekah yang dikeluarkan akan menjadi penerang dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan dunianya, insya Allah akhirat pun akan menjadi cahaya dalam kubur dan jannahnya. Itu saja dari mudah, semoga manfaat. Mudah-mudahan tausiah yang sangat sederhana, singkat tapi padat bisa diterima jadi oleh-oleh dalam pertemuan hari ini. Yang benar mah dari Allah dan Rasul, yang salah dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi tausiah atau ceramah agama yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hajahawati. Kesimpulannya ada di hati kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk acara selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada anak yatim, lansia dan kaum duafa. Pengaturannya kami serahkan sepenuhnya kepada yang hormat Ibu Hajah Mahamah. Kepada Ibu Hajah Mahamah kami persilahkan. Ambil ini.
Majelis Taklim Nurul Saadah, ya, yang telah kami undang, yang telah kami bagikan kupon, mohon kuponnya dipegang, ya, dan nanti yang kira-kira bisa ke depan, karena bukan saya saja yang akan memberikan santunan, mungkin ada teman-teman yang lain akan membagikan sedikit rezeki, ya. Jadi kira-kira yang sudah di depan ini sudah saya atur, ini sudah tahu dulu apa. Terus itu Mbak Lip ke depan lagi ya, itu Waktum ke depan, Mbah Wasi ke depan, ya. Yang dapat kupon tadi suruh ke depan aja, biar nggak belakang pembagiannya. Yang ke depan, buat di kanan aja. Ini kebetulan orangnya tidak ada, jadi saya taruh di sini saja. Yang depan, yang di belakang, yang di depan mundur, biar yang di depan, yang belakang maju ke depan. Yang di depan, yang di belakang baca, kunci ke depan. Mohon maaf ya, pesan. Ayo baik. Wahai depan, kunci ke depan, baca ke depan. Pak Ibu Alu ke depan. Ayo adik-adik berdiri. Baris berdiri. Upahnya pegang. Yang dapat santunan berdiri. Ya, pegang kuponnya ya. Bukan ibu aja yang mau memberikan, tapi nanti ibu-ibu yang lain juga ada yang akan memberikan supaya tidak tertukar. Berdiri ya. Ke depan lagi, berdiri ke depan. Ibu Arum ke depan. Baca ke depan. Ya, jadi dibuat di kanan sini. Ya. Ya. Ini lagi baca. Arum sini. Oke. Selesai. Biarlah yang tidak bisa berdiri duduk saja, yang bisa berdiri ya. Yang bisa berdiri Yang bisa berdiri Yang bisa berdiri. Agak kesini aja. Ya, biar ada jeda. Oke. Selesai ya. Yang bisa berdiri, yang nggak bisa nggak usah. Baruci nggak usah. Ibu Baruci nggak usah. Ibu Baruci duduk aja. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah. Allahumma
Ya Imam Qoblataini. Ya Rasul salamun alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasul salam alaihi. Oke, untuk donasi yang berikutnya ini mungkin ada yang akan memberikan ke kaum apa saja, ada yang akan memberikan kepada anak yatim piatu saja, ya. Terus mungkin ini saya persilakan kepada Ibu Yuni Irhamna, mungkin untuk Ibu kaum apa dan lansia, kepada Ibu kaum apa dan lansia tetap berdiri. Yatim nanti ya. Apa lagi? Biar ada jarak. Nanti Eka sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu santunan kepada anak yatim atau kaum duafa. Yuk, sekarang silakan. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Rafiqani, ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Rafiqani.
berdiri ibu. Untuk yang terhormat Ibu Dr. Angga Hajahawati, Pak Muhammad Munir, Pak Jaif, Pak Andri sebagai guru kami di musola ini, ya kami sedikit membagikan rezeki untuk para bapak-bapak. Saya mohon berdiri, tolong diabadikan cuci, ya. Hanya sedikit untuk ya. Sallallahu
untuk ibu-ibu jamaah majelis taklim maupun para undangan dari masjid-masjid, kami mengharapkan untuk disantap santapan sore. Ya, kami mengharapkan untuk disantap ya. Kami persilakan untuk jamaah majelis taklim dan ibu PKK yang hadir hari ini jangan pulang dulu ya. Ya. Terima kasih. Di besok mau PKK. Demikian tadi pemberian santunan kepada anak yatim, lansia dan kaum duafa. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat, paling tidak sedikit membantu bagi yang menerima. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Mahkamah yang telah memandu pemberian santunan kepada anak yatim, lansia dan kaum duafa. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bapak Ustaz Amri untuk dapat mengimaminya. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Amri kami persilakan. Ibu-ibu, kami mohon untuk sejenak ya kita akan berdoa. Mungkin makanya agak di stop dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana alhamdulillah yang baik menjauh dari wajibka karuman di surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ahmadil ahwal wal afat wa lana bi hadhihi al-hajat wa tawfiqna bi al-syi'at wa tarfa'una bi ya Allah ala darajat wa tuballiguna bi ashabatin jami'an khairat wa hayati wa da'wana wa innaka la tusyriku bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل الدين والآخرين. اللهم اجعل لنا من أهل الدين وأهل الخير. اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل الدين وأهل الخير ولا تجعل من أهل الشر وأهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نستغفرك لأجيالنا وأجيالنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء. اللهم اجعلنا وجعلك ربك وأمانك ووليك وجوارك كل شيء وجمالك وجمال الأرض والإذن إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالله والاستقامة وعوذ من الجبال إلى الجنة في الحال وإلى مسام الجوار. اللهم بالله والاستقامة في الأرض والعلم. اللهم إنا بالله والاستقامة في الأرض والعلم. اللهم إنا بالله والاستقامة في الأرض وفيها بين الناس وعلم بما في نبات في الحال وإلى مسام الجوار. اللهم أسلم قصيدنا اللهم صل على حاجتنا وبلغ كل سماحتنا بالخير. اللهم أسلم قصيدنا اللهم صل على حاجتنا وبلغ كل سماحتنا بالخير. اللهم نسألك أن تطهر أمورنا وأن تصلح أحزاننا وأرواحنا وتصلح إيماننا وإسلامنا وأخلاقنا وديننا وقرباتنا وكل حاجاتنا. اللهم ارزقنا وأعطنا بالصبر والصلاة والعافية الصالحات. اللهم نسألك سعادة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم والرحمة وفي الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آمين علينا في الشفاعة ورزقنا من النار وفي الحساب. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وما تغفر لنا وترحمنا إننا من المحسنين. اللهم ارفعنا والأول والأول وشهد والرضا واسمنا مفتقا والشهداء إليه قال لهم وكتب على بلادهم ويجيبوه ويجيبوه صلى الله عليه وسلم قبل هذا الأمر وكل حال مجلس also our Muslim Amal Muslim Tuhan ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمؤمنين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا يا الله أنت أمرتنا بدعائك وعدنا فأجبنا بدعاءنا صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Andri yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah capaian acara kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, sebelum acara kita ini tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga langkah baik kita ke majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum